Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 676. Nyatanya, Zhao Jianlin tidak mengerti apa yang dilakukan Zheng Bowen. Hanya saja dia menyaksikan Zheng Bowen tumbuh dengan matanya sendiri, dan dia dianggap sebagai penatua Zheng Bowen. Dia benar-benar tidak dapat menerima melihat Zheng Bowen di jalan yang tidak bisa kembali. Itu sebabnya dia menelepon untuk menanyai Stephen Lin. Alasannya hanya untuk berharap Stephen Lin bisa mendapatkan kelegaan. Panggung bukan lagi milikmu dan Tuan Guo, Stephen Lin mengucapkan kalimat yang sangat tidak berperasaan. Mengerti. Setelah Zhao Jianlin menjawab 3 kata ini, dia menutup telepon. Stephen Lin meletakkan teleponnya, menatap Dong Jian dan berkata, jalan menuju kebenaran ditakdirkan untuk sepi. Petik 2. Jika semua orang bisa memahaminya, itu bukanlah kebenaran, kata Dong Jian. Itu masuk akal. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, apakah kamu sudah membeli tiket pesawat untukku? Oke, kamu sebenarnya bisa pergi ke sana dengan jet pribadi. Mengapa kamu perlu membeli tiket pesawat? Tanya Dong Jian. Saya tidak ingin jatuh cinta dengan Fei Yan dalam keadaan orang kaya. Dia adalah orang yang sangat biasa, jadi saya juga ingin hidup kita menjadi sedikit lebih biasa. Ini akan memberi saya perasaan yang berbeda. Lin, kata Ziming. Bagaimana dengan Yao Jing? Tanya Dong Jian. Jangan pikirkan itu. Stephen Lin melambaikan tangannya. Dong Jian tidak banyak bicara, dia tidak ingin terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi Stephen Lin. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Tidak ada nomor di telepon. Stephen Lin mengambil telepon dan berjalan ke samping, lalu mengangkat telepon. Ada apa dengan Zheng Bowen? Suara rekan Stephen Lin lainnya, Su Huai, terdengar dari ujung telepon. Su Huai juga salah satu dari sedikit orang yang tidak menghina Stephen Lin hanya karena Stephen Lin tidak menjadi Raja Naga, yang sedikit mengejutkan Stephen Lin. Saya tidak tahu otot mana di otaknya yang patah. Setelah meninggalkan tempat saya tanpa pamit, dia bergabung dengan Tulong, kata Stephen Lin. Su Huai berbeda dari Zhao Jianlin. Zhao Jianlin sendiri adalah orang yang dapat diandalkan, sementara Su Huai hanyalah seorang mitra, dan Su Huai masih merupakan pejuang internal yang gigih. Secara alami, Stephen Lin tidak mungkin memberitahunya masalah ini. Bukankah itu menyia-nyiakan usaha kita? Su Huai bertanya dengan marah. Dia telah merencanakan dengan Stephen Lin untuk berurusan dengan wakil menteri lainnya dengan mengapur Zheng Bowen. Rencananya sia-sia, dan dia membuang banyak waktu. Untuk membersihkan nama Zheng Bowen, dia menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengumpulkan bukti yang relevan. Siapa bilang itu sia-sia? Dia bergabung dengan Tulong, apakah ada konflik dengan kita mengapurnya? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Hah? Su Huai sedikit bingung. Jika kita bisa membersihkannya, kita masih bisa memenuhi ekspektasi kita sebelumnya, dan kekuatan opini publik akan semakin kuat saat itu, karena semua orang tahu bahwa Zheng Bowen dijebak oleh seseorang dan harus bergabung dengan Tulong. Itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar, kata Stephen Lin. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, sepertinya memang begitu. Su Huai tiba-tiba menyadari. Kami ingin menjadikan Zheng Bowen sebagai korban perjuangan politik klan naga, dan masyarakat memiliki keinginan alami untuk melindungi yang lemah. Saat itu, masyarakat pasti ingin mengetahui siapa yang menjebak Zheng Bowen. Sentimen publik meningkat, tidak ada yang akan menghentikannya. Tidak dapat menahannya lagi. Dapat dikatakan bahwa bergabungnya Zheng Bowen dengan Tulong pasti akan sangat menguntungkan Anda dan saya, kata Stephen Lin. Mengerti, maka saya akan terus mengumpulkan bukti, dan ketika bukti sudah cukup, saya akan mengumumkannya ke publik, kata Su Huai. Jangan khawatir, kita perlu menunggu sampai titik waktu kritis.
Hanya ketika hal yang tepat dirilis pada waktu yang tepat, efeknya dapat dimaksimalkan. Kata Stephen Lin. Simpul waktu. Kapan? Tanya Su Huai. Aku juga tidak tahu. Mungkin, saat klan naga mengalami krisis kepercayaan, atau mungkin saat Zheng Bowen muncul di depan umum lagi. Tunggu saja, kata Stephen Lin. Yah, aku mengerti, kata Su Huai. Menteri Su, saya ingin mengajukan pertanyaan, kata Stephen Lin. Apa masalahnya? Tanya Su Huai. Saya tidak punya cara untuk menjadi Raja Naga, mengapa Anda masih bersedia mempertahankan hubungan kerja sama kita? Tanya Stephen Lin. Karena kamu masih berguna bagiku. Aku bukan salah satu dari orang-orang yang berpandangan pendek itu. Kamu dapat berubah dari sampah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang dan orang kaya yang bernilai ratusan miliar dalam waktu sesingkat itu. Jelas bukan keberuntungan yang bisa menjelaskannya. Ya, Anda sangat pintar, bahkan jika Anda tidak menjadi Raja Naga, dengan kebijaksanaan Anda pasti bisa berkembang di klan naga. Jika itu masalahnya, maka saya secara alami akan melakukannya. Terus menjaga hubungan kerja sama dengan Anda, kata Su Huai. Aku tidak berharap kamu menganggapku begitu tinggi. Stephen Lin tersenyum. Aku bahkan punya firasat bahwa kamu tidak akan bisa menjadi Raja Naga, dan kamu mungkin salah satu dari 4 atau 5 tetua di masa depan, kata Su Huai. Kalau begitu kamu terlalu memikirkanku, aku tidak mampu melakukan itu, kata Stephen Lin. Dengan bantuan saya, semuanya mungkin. Anda sekarang berada di Departemen Hubungan Masyarakat, mengatakan bahwa Anda terpinggirkan, tetapi selama saya bersedia membantu Anda, hanya masalah waktu sebelum Anda kembali ke pusat kekuasaan. Selain itu, meskipun Departemen Hubungan Masyarakat mirip dengan organisasi komite lingkungan, tetapi jika digunakan dengan benar, itu cukup untuk memungkinkan Anda mengembangkan hubungan yang sangat baik dengan berbagai sekte. Anda harus tahu bahwa banyak pejuang di klan naga secara langsung direkrut dari berbagai sekte. Kata Su Huai. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tentu saja, kalau tidak, dari mana klan naga berasal dari begitu banyak petarung? Selain itu, mengapa klan naga bersusah payah untuk menjaga perdamaian berbagai sekte? Bukankah karena klan naga memiliki tuntutan dari berbagai sekte? Ada juga beberapa kamp pelatihan di klan naga, banyak keterampilan seni bela diri di dalamnya langsung diambil dari sekte utama. Klan naga dan sekte utama memiliki hubungan kerjasama yang luas, dan Anda sekarang telah menjadi ikatan kerjasama. Ini adalah kekuatan pengembangan untukmu, kesempatan yang luar biasa, kata Su Huai. Karena posisi ini sangat menguntungkan, mengapa mereka tidak mengatur agar kroni mereka yang bertanggung jawab? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena tidak semua orang bisa menjadi penanggung jawab yang baik. Bagian hubungan masyarakat termasuk dalam sistem kepegawaian. Dulu, staf sipil yang bertanggung jawab. Namun, jika ingin berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai sekte dan seni bela diri, orang-orang masih lihat kepalan tangan Anda. Akibatnya, sekte besar belum terlalu mau berurusan dengan Departemen Hubungan Masyarakat. Jika keempat tetua menempatkan orang yang kuat di Departemen Hubungan Masyarakat, mereka merasa keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya, jadi Departemen Hubungan Masyarakat telah menjadi tempat pengasingan bagi pegawai negeri. Kebetulan sekali terlebih lagi, posisi Direktur Departemen Hubungan Masyarakat baru saja dikosongkan selama periode ini, jadi semua orang memberi Anda posisi ini. Su Huai dijelaskan. Begitulah. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Di klan naga, tidak ada posisi lemah, hanya orang lemah. Kamu pasti bisa membuat perbedaan dengan memasuki sistem pelayanan sipil sebagai seorang prajurit, kata Su Huai. Terima kasih, Menteri Su, karena telah memberitahu saya begitu banyak cerita orang dalam. Jika tidak, saya tidak akan tahu apa-apa tentang Departemen Hubungan Masyarakat. Stephen Lin tertawa. Ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu, yang sangat penting bagimu, kata Su Huai. Ada apa? Stephen Lin bertanya.
Kantor Humas adalah satu-satunya departemen yang tidak perlu berlokasi di Imperial Capital, karena terutama bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hubungan antara berbagai sekte seni bela diri. Jadi dimanapun kantor Humas dapat ditempatkan, yaitu untuk mengatakan, Anda dapat sepenuhnya menempatkan Departemen Hubungan Masyarakat sudah pasti baik bagi Anda untuk berada di kota Haixia, atau tempat lain yang menurut Anda cocok, dan Anda tidak perlu pergi ke ibu kota kekaisaran untuk melaporkan semuanya kata Su Huai. Benar-benar hal yang bagus. Stephen Lin mengangguk, dan dia sebenarnya bersedia membiarkannya menjadi Direktur Departemen Hubungan Masyarakat. Satu-satunya masalah adalah dia harus pergi bekerja di ibu kota kekaisaran, yang akan mempengaruhi yang lain. Ketika Huai mengatakan itu, dia benar-benar lega. Mereka menempatkan Anda di Departemen Hubungan Masyarakat, dan mereka memikirkannya. Mereka juga pasti ingin Anda memindahkan Departemen Hubungan Masyarakat, sehingga Anda dapat menyelamatkan diri dari melihat ke atas dan ke bawah, kata Su Huai. Cukup untuk meminggirkanku sepenuhnya. Stephen Lin tertawa. Ya, saya masih ada rapat di bawah, jadi saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Ngomong-ngomong, terakhir kali saya membantu Anda membersihkan Ailiner Zheng Bowen dan Sue Tianyu dari Departemen Pengawasan. Masalah ini sudah muncul kewaspadaan mereka. Saya tidak akan menghubungi Anda lagi untuk sementara waktu, jadi tolong lakukan sendiri, kata Su Huai. Baiklah, terima kasih, Stephen Lin berkata, menutup telepon, lalu berjalan ke sisi Dong Jian, dan menjelaskan secara singkat apa yang dikatakan Su Huai. Su Huai berada di peringkat terakhir di antara beberapa wakil menteri dalam hal kekuatan nyata, dan dia hanya memiliki sedikit prestasi. Saya tidak berharap cukup akurat dalam menilai orang, kata Dong Jian sambil tersenyum. Rencananya tidak kecil. Orang ini mungkin menjadi lawan kuat kita di masa depan. Kematian klan naga tidak dapat dipisahkan dari Departemen Pengawasan, kata Stephen Lin. Memang, kita harus mulai bersiap terlebih dahulu, kata Dong Jian. Hal-hal ini diserahkan padamu, kata Stephen Lin. Dong Jian mengangguk. Setelah keduanya mengobrol sebentar di kantor, Lin Mengji menelepon Stephen Lin. Zhou Yanqiu tidak akan membiarkanmu membawa Waner pergi. Mengapa? Stephen Lin bertanya dengan ragu setelah mendengar kata-kata Lin Mengji. Aku juga tidak tahu. Dia mengatakan bahwa dia dan Waner rukun selama ini, dan dia tidak ingin Waner pergi, kata Lin Mengji. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan berkata setelah lama terdiam, ibu mertuaku benar-benar pintar. Petik 2. Ada apa? Lin Mengji bertanya. Sekarang satu-satunya ikatan antara aku dan keluarga mereka adalah Waner. Jika aku memintamu untuk menjemput Waner lagi, maka aku tidak akan memiliki hubungan sama sekali dengan keluarga mereka. Hei, aku akan menjemputnya sendiri, di mana kamu? Stephen Lin bertanya. Ya, jawab Lin Mengji. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke sana sekarang, kata Stephen Lin, menutup telepon, dan meninggalkan kantornya. Bab 677. Rumah Zhou Yanqiu. Zhou Yanqiu sedang memeluk Lin Waner, memegang mainan di tangannya, menggoda Lin Waner. Lin Waner pada dasarnya tinggal di rumah Zhou Yanqiu baru-baru ini, dan Zhou Yanqiu memperlakukannya dengan sangat baik, jadi Lin Waner secara alami semakin dekat dengan Zhou Yanqiu. Lin Mengji masuk dari pintu dan duduk di sofa di sebelahnya. Akankah takdir datang? Zhou Yanqiu bertanya. Yah, kakakku akan segera datang. Lin Mengji mengangguk. Hei, dia sudah lama tidak melihat ibuku. Adalah hal yang biasa bagi pasangan muda untuk bertengkar. Pertengkaran di ujung ranjang adalah yang dialami generasi kita. Dia dan Jingjing masih terlalu kekanak-kanakan. Ya, tapi saya pikir, mereka berdua pasti akan kembali bersama, kata Zhou Yanqiu. Lin Mengji duduk di sana, tanpa komitmen. Mengji, kamu harus membantu kakak iparmu dan kakakmu untuk mengucapkan kata-kata yang lebih baik. Kamu tahu siapa kakak iparmu?
Dia mengikuti kakakmu dengan sepenuh hati ketika kakakmu tidak punya apa-apa. Berapa banyak dia bertahan saat itu waktu. Sungguh menyedihkan, ipar perempuanmu mencintai kakakmu, tetapi sekarang dia terjebak di sudut dan tidak bisa keluar. Semuanya akan baik-baik saja ketika dia keluar, kata Zhou Yanqiu lagi. Lin Mengji menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia merasa bahwa situasi Stephen Lin tampaknya lebih sulit daripada dirinya. Setelah dia melakukan aborsi dan bercerai dan kembali ke kota Haixia, dia benar-benar memutuskan hubungan dengan masa lalu dan saudara laki-lakinya Stephen Lin. Sepertinya tidak bisa melakukannya, dia sama bebas dan mudahnya. Jingjing keluarga kami baik dalam segala hal, tetapi temperamennya terlalu keras kepala, dan dia tidak akan menyerah dengan mudah ketika dia memutuskan sesuatu. Emosi ini mudah menderita. Hal baiknya adalah dia dimanjakan oleh pria baik seperti Stephen. Zhou Yanqiu mulai mengoceh lagi. Lin Mengji mendengarkan dan melihat ke pintu, bertanya-tanya kapan kakaknya akan datang. Setelah 10 menit, ada ketukan di pintu. Papa Lin ada di sini, aku akan membuka pintunya. Lin Waner dengan gembira berlari ke pintu dan membukanya. Yang berdiri di luar pintu memang Stephen Lin. Papa Lin. Teriak Lin Waner bersemangat. Waner, kangen aku. Stephen Lin tersenyum dan membungkuk, memeluk Lin Waner. Aku sudah lama tidak melihatnya, tapi Lin Waner telah tumbuh jauh lebih tinggi dan lebih berat, setidaknya 7 atau 8 cm lebih tinggi dari rekan-rekannya. Pikir, benar-benar pikirkan. Lin Waner memeluk leher Stephen Lin dengan penuh kasih sayang, dan menekankan wajahnya ke wajah Stephen Lin. Wajah kecil itu lembut dan sangat licin. Sungguh putri ayah yang baik. Stephen Lin dengan lembut mengusap wajah Lin Waner dengan janggutnya beberapa kali, membuat Lin Waner banyak tertawa. Stephen, kami datang, cepat dan duduk. Zhou Yanqiu bangkit dan menyapa Stephen Lin. Kamu tidak perlu duduk, perusahaan masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku akan membawa Waner kembali dulu, kata Stephen Lin berdiri di depan pintu. Sudah lama sejak kamu datang, mengapa tidak masuk untuk menyesap teh panas? Cepat, pakaian Waner masih ada di kamar, kata Zhou Yanqiu. Tidak apa-apa. Stephen Lin sedikit mengernyit ketika dia mendengar bahwa pakaian Lin Waner disita, dan akhirnya setuju untuk tinggal dan duduk sebentar. Stephen Lin membawa Lin Waner ke sofa dan duduk. Zhou Yanqiu dengan antusias mengambil sebuah apel di atas meja dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Ini, makan apel. Ini apel liar dari pedesaan. Rasanya agak asam, tapi ini enak. Petik 2. Aku tidak mau makan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Lin Mengji, Mengji, kamu dan Waner pergi ke kamar untuk mengepak barang bawaanmu. Petik 2. Oke. Lin Mengji mengangguk, berjalan ke sisi Lin Waner dan memeluk Lin Waner. Pergi ke kamar sebelah. Mengetahui takdir, apakah kamu pernah berhubungan dengan Jingjing baru-baru ini? Zhou Yanqiu buru-buru bertanya setelah melihat Lin Mengji pergi. Tidak ada koneksi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Hei, Stephen, kamu tahu temperamen Jingjing, dia hanya sedikit keras kepala, itu terserah aku. Tapi Jingjing benar-benar bertanggung jawab atas keluarganya, dan itu sama denganku, kata Zhou Yanqiu. Ya, Stephen Lin mengangguk tanpa komitmen. Jadi, Jingjing kadang-kadang melakukan beberapa hal kekanak-kanakan, aku harap kamu bisa lebih tahan denganku, lagi pula, kamu lebih tua darinya, dia seperti gadis kecil, yang dia butuhkan adalah lebih banyak pengertian dan toleransi. Dan dalam analisis terakhir, Jingjing masih setia kepadamu secara emosional, hanya untuk ini, kamu harus memberinya lebih banyak waktu, menunggunya, dan ketika dia memikirkan semuanya, dia secara alami akan kembali. Zhou Yanqiu berkata lagi, aku sudah bercerai darinya, kata Stephen Lin. Apakah tidak mungkin untuk menikah lagi setelah perceraian? Bukannya kamu tidak bisa bersama lagi setelah perceraian? Ibu melihat kamu melalui masa yang paling sulit dengan matanya sendiri.
Sekarang kalian berdua lebih baik sekarang. Ibu berpikir itu sangat terburu-buru. Sayang sekali berpisah denganmu. Kamu mungkin berpikir bahwa ibu enggan berpisah dengan harta keluargamu, tetapi yang ingin ibu sampaikan kepadamu adalah bahwa uang dan kekayaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan Jingjing. Jingjing akan bersamamu cerai, dia hati sangat sedih. Sebagai seorang ibu, aku benar-benar tidak ingin melihat Jingjing merasa sangat sedih. Zhou Yanqiu berkata dengan emosi. Semuanya sudah berakhir. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Itu tidak bisa lewat. Zhou Yanqiu buru-buru berkata, nasib suami dan istri ini dipupuk di kehidupan sebelumnya. Bagaimana bisa dikatakan masa lalu? Tunggu sebentar lagi, dia akan melakukan perjalanan sekarang, hanya untuk melepaskan dirinya sendiri. Tunggu dia melepaskannya selesai, dia pasti akan kembali. Petik 2. Sejujurnya, begitu perasaan dilepaskan secara sepihak, pihak lain tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. Masalahnya antara aku dan Yao Jing benar-benar berakhir, dan kita tidak akan bersama lagi. Ada kemungkinan lain. Aku sudah punya pacar baru. Aku juga berharap dia baik-baik saja. Aku harap kamu bisa memberitahunya hal-hal ini, yaitu lebih baik daripada memberitahuku sendiri. Singkatnya, aku tidak ingin dia terus membenamkan dirinya di masa lalu di antara mereka. Orang selalu ingin hidup di masa sekarang, kata Stephen Lin. Apa? Kamu punya pacar baru? Zhou Yanqiu bertanya dengan ngeri. Ya. Stephen Lin mengangguk. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama kamu bercerai? Mengapa kamu punya pacar baru? Stephen, aku tahu bahwa kamu adalah bos besar, dan bos besar pasti akan bermain trik sesekali, tetapi kamu harus ingat bahwa rumah adalah tempat kamu berakhir. Jingjing adalah bagian lain dari hidupmu. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Siapa separuh hidupku yang lain, kamu tidak punya suara. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Zhou Yanqiu tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, Jingjing kami minta maaf untukmu, dia menikahimu ketika kamu. Bukan apa-apa, kamu kaya sekarang, kamu memiliki kekuatan, kamu hanya tendang dia, mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Apakah kamu layak mendapatkan ketenangan keluarga kami? Stephen Lin duduk di sana dan menatap Zhou Yanqiu dengan samar, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Stephen. Zhou Yanqiu duduk lagi, menatap Stephen Lin dan berkata, aku tahu kamu memiliki kebencian terhadap Jingjing di dalam hatimu, tetapi Jingjing sangat baik padamu, dan dia benar-benar memberikan semua perasaannya, kamu tidak bisa membiarkan dia jatuh. Aku tidak merasa kasihan padanya, kata Stephen Lin. Kamu sudah menemukan pacar baru, dan kamu belum memaafkannya. Tanya Zhou Yanqiu. Saya bercerai, kata Stephen Lin. Jika kamu bercerai, kamu bisa menikah lagi, kata Zhou Yanqiu. Apakah kamu menikah lagi? Stephen Lin bertanya. Memang benar kamu belum menikah lagi, tapi tidak mungkin untuk tidak menikah lagi di masa depan. Stephen, kondisimu lebih baik sekarang, dan secara alami akan ada lebih banyak pelacur genit yang menggaetmu, belum lagi kamu masih lajang, tapi Anda harus tahu, orang-orang itu semua ini uang Anda. Kekuatan Anda, hanya keluarga kami Jingjing yang benar-benar tidak mengingini Anda sama sekali. Ibu tahu, hanya sedikit pria yang bisa menahan godaan pelacur centil, tetapi apa yang ingin ibu katakan kepada Anda adalah, tidak peduli apapun yang Anda mainkan, pada akhirnya Anda tetap harus pulang. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Ini terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Aku tidak ingin mendengar hinaan apapun dari mulutmu untuk pacarku. Demi Yao Jing, aku akan memberimu kesempatan. Jika ada waktu berikutnya, maka jangan salahkan saya karena tidak mengingat hubungan lama. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata Stephen Lin dengan wajah gelap. Tubuh Zhou Yanqiu sedikit bergetar, dan kemudian berkata sambil tersenyum, aku baru saja mengatakan itu dengan santai, kamu tahu takdirku, kamu.
Petik 2. Saudaraku, Kemasi. Petik 2. Sebelum Zhou Yanqiu dapat mulai berbicara, Lin Mengji memutar bau membawa Lin Waner keluar ruangan. Baiklah, bagus. Stephen Lin mengangguk, lalu berdiri dan berkata kepada Zhou Yanqiu, terima kasih telah menjaga Waner selama ini, dan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan selama ini. Saya akan menyimpannya di hatiku, apakah baik atau buruk. Buruk, nasib kedua keluarga kita sudah berakhir sekarang, mulai sekarang aku akan menjadi aku, dan kamu akan menjadi kamu, sampai jumpa jika ada takdir. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Stephen Lin berbalik dan berjalan keluar. Stephen Lin, kamu tidak bisa melakukan ini. Zhou Yanqiu berteriak dengan bersemangat, putriku memberimu semua masa mudanya, kamu tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Stephen Lin tetap diam, dan berjalan keluar dari rumah Zhou Yanqiu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Mengji meraih tangan Lin Waner dan mengikuti Stephen Lin. Melihat mereka bertiga berjalan keluar rumah seperti ini, Zhou Yanqiu duduk di sofa dengan bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Stephen Lin, seorang menantu yang kaya, akan meninggalkan rumah mereka seperti ini. Pada saat ini, dia hanya merasa putus asa, seolah-olah seekor ayam betina yang bertelur emas yang dibesarkan dengan susah payah dibawa pergi oleh seseorang. Sama. Pada saat ini, ponsel Zhou Yanqiu tiba-tiba berdering. Zhou Yanqiu mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan yang tidak dikenal. Zhou Yanqiu tidak ingin menjawabnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia tetap mengangkat teleponnya. Halo, saya Li Tianxing, seorang pengacara dari firma hukum Tianxing. Suara seorang pria datang dari ujung telepon. Pengacara, saya belum pernah menemukan pengacara sebelumnya, kata Zhou Yanqiu dengan curiga. Betul, firma hukum Tianxing kami berspesialisasi dalam kasus perceraian. Saya dengar putri Anda menceraikan suaminya. Apakah ada hal seperti itu? Tanya pengacara bernama Li Tianxing. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yanqiu bertanya dengan waspada. Betul. Saya perhatikan bahwa dalam kasus perceraian ini, putri Anda tidak mengusulkan untuk membagi harta bersama. Menurut undang-undang, putri Anda berhak mengambil setengah dari harta bersama setelah menceraikan suaminya. Itu. Li suara Tianxing datang dari telepon dengan kekuatan sihir yang aneh, yang segera membangkitkan emosi Zhou Yanqiu. Bab 678. Ambil setengah dari harta bersama suami dan istri. Benarkah? Zhou Yanqiu bertanya dengan suara bergetar. Anda tahu, aset Stephen Lin adalah puluhan miliar. Jika dia mengambil setengahnya, bukankah dia juga harus mengambil puluhan miliar? Sebelumnya, Zhou Yanqiu selalu berpikir bahwa Yao Jing akan mengikuti Stephen Lin, jadi dia tidak terlalu memikirkan hal-hal ini setelah keduanya bercerai. Sekarang, setelah orang bernama Li Tianxing menyebutkannya, dia menyadari bahwa memang mungkin untuk membagi harta bersama suami istri setelah perceraian. Tentu saja itu benar. Kami memperhatikan bahwa ketika putri Anda menikah dengan Stephen Lin tidak memiliki terlalu banyak aset. Dia menghasilkan banyak uang setelah menikah. Kemudian, asetnya saat ini puluhan miliar menjadi milik pernikahan tersebut. Setelah properti pernikahan, setelah putri Anda menceraikan Stephen Lin, maka putri Anda berhak mendapatkan setengah dari properti pasca nikah, yang bernilai puluhan miliar perusahaan, uang tunai, ekuitas, dan sebagainya. Kata Li Tianxing. Napas Zhou Yanqiu menjadi sangat berat. Aset puluhan miliar, itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia impikan. Yang paling berani dia pikirkan sebelumnya adalah bersenang-senang dengan kartu bank putrinya. Itu adalah batasnya, dan dia tidak bisa, jangan bayangkan, sekarang puluhan miliar ditempatkan di depannya seperti ini, seolah-olah dia bisa mendapatkan puluhan miliar ini selama dia mengulurkan tangannya. Namun, setelah beberapa saat bersemangat, Zhou Yanqiu menyadari sebuah masalah. Masalah ini tidak mudah untuk ditangani.
Stephen Lin sangat mendominasi dan memiliki banyak metode. Jika putriku bersaing dengannya untuk mendapatkan properti, maka dia memiliki banyak cara untuk menghukum kami. Saat itu, keluarga kami keselamatan pribadi tidak akan mungkin. Dijamin, Anda bisa membelanjakan uang jika Anda mau. Keluarga Yao dan keluarga Sen tak satu pun dari dua keluarga besar ini yang menjadi lawan Stephen Lin, apalagi wanita tua seperti dia. Apa yang salah dengan ini? Pembagian properti perceraian adalah kekuatan yang diberikan oleh hukum, dan Stephen Lin adalah orang terkaya di kota Haixia dan tokoh terkenal. Selama Anda membuat masalah ini besar dan membiarkan cukup banyak media terlibat, maka tidak mungkin baginya untuk mengancam keselamatan pribadi Anda. Selain itu, izinkan saya memberitahu Anda, Ms. Zhou, saya telah berpartisipasi dalam pembagian properti dalam banyak kasus perceraian. Sebagian besar kasus pembagian properti melibatkan ketua daftar perusahaan akan jika Anda memilih untuk menyelesaikannya secara pribadi, mereka tidak mau membawa masalah ini ke pengadilan, karena itu akan berdampak buruk pada perusahaan terdaftar mereka. Jadi, Anda memiliki inisiatif dalam masalah ini, kata Li Tianxing. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang Anda katakan. Putri saya ingin membagi hartanya, yang diizinkan oleh hukum. Apa yang saya lakukan adalah sah. Dia tidak boleh melakukan apapun kepada saya, kan? Kata Zhou Yanqiu. Itulah kebenarannya, kata Li Tianxing. Namun, saya masih memiliki beberapa pertanyaan. Mengapa Anda memberitahu saya hal-hal ini? Zhou Yanqiu bertanya dengan curiga. Firma hukum kami tidak melayani Anda secara gratis. Jika kami membantu Anda memenangkan gugatan divisi properti ini, atau membantu Anda mendapatkan kompensasi yang memadai, maka kami akan mengambil 1% dari biaya layanan darinya. Inilah salah satu alasan utama mengapa saya katakan ini padamu. Li Tianxing berkata, 1%. Mendengar angka ini, Zhou Yanqiu terkejut. Rasio ini tidak tinggi, tetapi jika Yao Jing mengambil 20 miliar aset Stephen Lin, maka 1% akan menjadi 200 juta. Tidak heran jika Li Tianxing ini berinisiatif untuk memanggilnya, komisi ratusan juta sungguh mengasyikkan. Zhou Yanqiu langsung terbebas dari motif Li Tianxing. Lalu apa yang akan kita lakukan tentang masalah ini? Zhou Yanqiu bertanya. Pertama-tama, Anda dapat meminta putri Anda untuk mempercayakan firma hukum kami untuk mengajukan gugatan pembagian properti ke pengadilan. Saat itu, saya akan mengatur seseorang untuk membuat masalah ini menjadi masalah besar. Dengan cara ini, keselamatan pribadi Anda dapat menjadi dijamin sepenuhnya, dan kemudian itu tergantung pada pihak lain. Itu tergantung pada apakah mereka ingin melalui prosedur hukum atau mediasi pribadi. Firma hukum kami dapat mewakili mereka semua. Kata Li Tianxing. Kalau begitu aku mengerti. Ngomong-ngomong, apakah firma hukummu ada di kota Haixia? Tanya Zhou Yanqiu. Kami memiliki firma hukum di kota Haixia. Saya juga di kota Haixia. Alamat kami terletak di No. 921, Jalan Chang'an. Jika Anda membutuhkan wawancara, Anda dapat datang kepada saya, atau saya dapat mendatangi Anda. Li Tianxing berkata, kalau begitu, ayo lakukan dulu, aku akan membicarakan masalah ini dengan putriku, kata Zhou Yanqiu. Tolong putuskan masalah ini secepat mungkin, karena beberapa orang kaya akan mentransfer aset mereka. Jika aset Stephen Lin tidak ditransfer pada saat itu, putri Anda mungkin tidak mendapatkan 1 sen pun, kata Li Tianxing. Mendengar ini, Zhou Yanqiu menjadi gugup tanpa alasan. Begitu, Zhou Yanqiu selesai berbicara dan menutup telepon. Saat ini, Yao Jianyong masuk dari pintu. Siapa yang kamu telepon? Yao Jianyong bertanya. Yao tua, kita semua melupakan acara penting. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Apa masalahnya? Yao Jianyong bertanya dengan curiga. Bukankah Yao Jing menceraikan Stephen? Apakah tidak ada pembagian properti dalam perceraian?
Tak satu pun dari mereka yang menyebutkannya, jadi kami melupakannya. Baru saja, seorang pengacara dari firma hukum menelepon saya dan mengatakan bahwa keluarga Jingjing kami setidaknya bisa membagi setengah dari properti Stephen Lin akan menelan biaya puluhan miliar. Kata Zhou Yanqiu. Yao Jianyong mengerutkan kening, dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Bukankah mereka bercerai hanya karena dorongan sesaat? Itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat, properti seperti apa yang akan dibagi? Zhou Yanqiu berkata dengan wajah serius, Lin, tahukah kamu bahwa pria Stephen yang tidak berperasaan itu telah menemukan pacar lagi? Dia sama sekali tidak berniat untuk berdamai dengan Jingjing di sekelilingnya. Sekarang kita kembali, kita berdua akan baik-baik saja, kata Yao Jianyong. Old Yao, apa kamu tidak mengerti maksudku? Sekarang aku ingin mereka bercerai, kamu tahu. Jika mereka kembali bersama, apa yang akan kita dapatkan? Itu tidak lebih dari bantuan kecil, dan kita harus hidup dengan nafas mereka. Lalu betapa menyedihkannya. Jika mereka tidak kembali bersama, maka keluarga kami akan memiliki aset puluhan miliar, bukankah itu milik kami yang puluhan miliar? Dengan uang itu, keluarga kami adalah keluarga kaya dan bangsawan, dan saya seorang istri yang mulia. Dibandingkan dengan yang lain, nafasnya jauh lebih baik. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Apa yang kamu pikirkan? Sangat sulit bagi Stephen untuk masuk ke situasi saat ini. Mengapa kamu berbagi setengah dari keluarga? Selain itu, tidak ada orang sepertimu yang tidak ingin putrimu menjadi baik. Yanqiu, meskipun kami tidak punya uang, kami tidak bisa jahat. Ah, kata Yao Jianyong. Mana yang tidak bermoral? Kamu tidak bermoral. Seluruh keluargamu tidak bermoral. Jika kamu tidak bermoral, keluargamu akan bisa menjadi seperti sekarang. Bukankah itu semua karena kamu? Zhou Yanqiu memarahi dengan marah. Begitu Yao Jianyong mendengar Zhou Yanqiu memarahi, dia langsung kehilangan suaranya dan duduk di sofa dengan kepala tertekan. Aku akan memberitahu Jingjing tentang Stephen Lin yang menemukan pacar sekarang. Dengan karakter Jingjing yang tidak bisa masuk ke pasir, mereka berdua pasti sudah selesai bermain. Zhou Yanqiu berkata dengan gembira, sambil memegang ponsel telepon berjalan ke samping. Hei, Yanqiu, jangan lakukan ini. Yao Jianyong berteriak dengan tergesa-gesa. Bagaimana Zhou Yanqiu bisa berbicara dengan Yao Jianyong pada saat ini? Dia terpesona oleh puluhan miliar, dan pikirannya penuh dengan gambaran tentang bagaimana menghabiskan uang di masa depan. Yao Jianyong adalah istri yang tegas dan tidak memiliki kekuatan nyata dalam keluarga. Melihat Zhou Yanqiu mengabaikannya, dia tidak melakukan apa-apa. Zhou Yanqiu pergi ke balkon dan memanggil Yao Jing. Telepon berdering lama sekali sebelum Yao Jing menjawabnya. Suara Yao Jing sangat tenang, dan bahkan membuat orang merasa tidak terikat. Bu, ada apa? Tanya Yao Jing. Jingjing, apakah kamu di negara Mosa sekarang? Zhou Yanqiu bertanya. Di sini, dengan Siking, jawab Yao Jing. Oh, itu benar. Nah, ada satu hal yang menurut ibu lebih baik untuk diberitahukan kepadamu. Ibu sudah lama ragu tentang hal ini, dan dia selalu merasa menyesal karena tidak memberitahumu, kata Zhou Yanqiu. Bu, beritahu aku, kata Yao Jing. Begitulah, Lin Si memerintahkannya untuk mencari pacar lain, yang tampaknya adalah teman sekelasnya atau semacamnya, kata Zhou Yanqiu. Oh, Yao Jing di ujung telepon mendengus, dan tidak ada suara. Jingjing, pria ini menjadi buruk ketika dia kaya. Kita semua ditipu oleh Stephen Lin sebelumnya. Dia tidak berbeda dengan pria lain. Teman sekelasnya mengatakan bahwa dia baru saja bersama sekarang. Dia mungkin telah berhubungan dengannya belum lama ini. Ayolah, mungkin ada masalah di antara kalian berdua saat kita bersama. Aku bisa melihat melalui Stephen Lin sekarang, orang ini benar-benar bajingan. Kata Zhou Yanqiu. Nama wanita itu adalah Gu Feiyan.
Dia telah jatuh cinta dengan Stephen selama bertahun-tahun, bahkan lebih awal dariku, kata Yao Jing di ujung telepon. Suaranya masih sangat tenang, tanpa emosi naik turun, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Zhou Yanqiu sedikit terkejut, dia sengaja mengipasi api tadi, tapi dia tidak menyangka api Yao Jing tidak menyala. Maka tidak peduli berapa tahun aku menyukainya, dia tidak bisa menjadi pihak ketiga. Kata Zhou Yanqiu. Kami sudah bercerai, dia bukan pihak ketiga, kata Yao Jing. Jing, kenapa kamu masih berbicara tentang bajingan itu saat ini? Ceritakan tentang kamu, berapa banyak masa muda yang terbuang untuk bajingan itu. Sekarang kamu sudah bercerai, kamu pergi ke negara Mosa untuk menyembuhkan lukamu. Stephen Lin sedang jatuh cinta. Ngomong-ngomong, betapa nyaman dan tenangnya, ibu benar-benar tidak tahan, tahu. Mengapa Stephen Lin bisa begitu cantik, tetapi putriku harus merasa sangat tidak nyaman. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Bu, aku tidak merasa buruk. Aku hanya ingin tinggal di luar sebentar. Negara Mosa sangat baik. Orang-orang di sini beriman dan sangat saleh. Pemandangannya juga sangat bagus. Jika memungkinkan, aku bahkan ingin untuk hidup selamanya. Tinggal di sini, kata Yao Jing. Kamu tidak bisa berpikir seperti ini, Jing. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa mengambil keuntungan dari Stephen Lin, kan? Stephen Lin harus memberimu kompensasi yang cukup untuk masa mudamu selama bertahun-tahun, dan harta bersama suami dan istrimu harus dibagi. Anda harus ambil kembali setengah milik Anda, kata Zhou Yanqiu. Bab 679. Yao Jing di ujung telepon terkejut dengan kata-kata Zhou Yanqiu. Dia tidak menyangka ibunya meneleponnya untuk menyebutkan pembagian properti. Ketika dia menceraikan Stephen Lin pernah berkata bahwa dia akan memberikan sebagian dari hartanya, tetapi dia menolak pada saat itu, karena dia merasa bahwa harta keluarga besar Stephen Lin tidak ada hubungannya dengan dia, dan Stephen Lin bersamanya. Kelompok Lin juga memberinya gaji yang cukup tinggi ketika dia pergi bekerja, jadi dia menolak kebaikan Stephen Lin, tetapi tanpa diduga, ibunya sekarang mengungkit hal ini. Pencapaian Stephen hari ini tidak ada hubungannya denganku. Semua yang dia miliki adalah kerja kerasnya sendiri. Aku tidak menginginkan harta miliknya, kata Yao Jing. Apakah kamu bodoh, Jing? Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan dari Stephen Lin? Puluhan miliar. Bukan jutaan atau puluhan juta. Ini puluhan miliar, ada puluhan juta, dan kita tidak bisa makan semua kepentingan dalam hidup kita, apalagi kepala sekolah. Dengan uang ini, Anda, saudara laki-laki Anda, dan orang tua, kami dapat menjalani hidup tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Apakah Anda mengerti? Zhou Yanqiu berseru dengan penuh semangat. Bukankah kita juga cukup makan sekarang? Yao Jing bertanya. Bagaimana kamu tidak khawatir tentang makanan dan pakaian? Ibumu dan aku menyukai sepotong bulu yang harganya ratusan ribu. Bisakah kamu membelinya? Ayahmu menyukai satu set pancing yang harganya puluhan ribu yuan. Bisakah kamu membelinya itu? Bagaimana kita bisa tidak khawatir tentang makanan dan pakaian? Sudah, tanya Zhou Yanqiu. Jika kamu tidak memakai bulu, kamu bisa tetap hangat dengan memakai jaket, dan kamu bisa menangkap ikan dengan ratusan pancing. Mengapa kamu harus mengejar barang mahal? Tanya Yao Jing. Kamu tidak mengerti ini, dan aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu. Ngomong-ngomong, Jing, kamu harus mengirimiku surat kuasa sekarang, mempercayakanku untuk membantumu dengan divisi properti Stephen Lin, kata Zhou Yanqiu. Bu, aku tidak punya sinyal bagus di sini, jadi aku tidak akan memberitahumu, kata Yao Jing dan menutup telepon. Hei, diam. Zhou Yanqiu berteriak keras, tetapi satu-satunya suara yang datang dari ujung telepon adalah bunyi bip. Kesal, Zhou Yanqiu menelepon lagi, hanya untuk diberitahu bahwa telepon telah dimatikan. Mematikan. Zhou Yanqiu sangat marah. Dia merasa putrinya dilahirkan sia-sia,
tetapi dia tidak tahu bagaimana bersimpati dengan ibunya yang sudah tua. Bai Seng bye-bye. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat saat dia berjalan kembali ke ruang tamu. Ada apa? Tanya Yao Jianyong. Kamu melahirkan anak perempuan yang baik, dan kamu menolak untuk memiliki puluhan miliar dolar. Kamu bersikeras menonton Stephen Lin dan teman sekelasnya tinggal dan terbang bersama. Kamu mengatakan bahwa aku gadis yang sangat pintar, mengapa aku melahirkan putri yang begitu bodoh? Aku sangat marah. Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Jingjing bukan orang yang sama denganmu, kata Yao Jianyong. Dia benar-benar berbeda dariku. Dia hidup dalam fantasi sepanjang hari, tidak seperti aku yang rendah hati dan hanya peduli pada keluarganya. Zhou Yanqiu berjalan menuju pintu sambil berbicara. Mau kemana? Tanya Yao Jianyong. Kamu tidak peduli padaku, jawab Zhou Yanqiu dan berjalan keluar rumah. Setengah jam kemudian, Zhou Yanqiu tiba di firma hukum Tianxing seperti yang ditunjukkan di peta. Zhou Yanqiu memanggil Li Tianxing, dan tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya kurus berlari menuruni tangga dan mendatangi Zhou Yanqiu. Halo, Nona Zhou. Saya Li Tianxing, kata pihak lain. Halo, pengacara Li, kata Zhou Yanqiu. Ayo pergi, ayo ke atas dulu, kata Li Tianxing, memimpin Zhou Yanqiu kembali ke atas. Di lantai atas, di kantor Li Tianxing. Putrimu tidak berniat mengajukan klaim atas pembagian properti. Li Tianxing menatap Zhou Yanqiu dengan heran dan bertanya. Ya, hei, putriku bodoh, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya aku datang untuk berdiskusi denganmu, pengacara Li, kata Zhou Yanqiu dengan wajah sedih. Jika tidak ada surat kuasa dari yang bersangkutan, kita tidak punya cara untuk mengajukan banding ke pihak lain. Li Tianxing menggelengkan kepalanya. Bisakah aku mewakilinya sebagai seorang ibu? Tanya Zhou Yanqiu. Ini benar-benar tidak mungkin. Li Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, putrimu telah mencapai usia 18 tahun dan sudah dewasa, kecuali dia tidak sepenuhnya mampu, maka kamu mungkin masih bisa mewakilinya, dia memiliki kapasitas penuh. Anda tidak punya cara untuk mewakilinya. Petik 2. Maka tidak ada cara untuk menangani masalah ini. Zhou Yanqiu bertanya dengan enggan. Itu masih bisa dioperasikan. Li Tianxing melirik Zhou Yanqiu dengan ringan dan berkata, tergantung apakah kamu mau. Petik 2. Katakan padaku, kata Zhou Yanqiu. Li Tianxing tidak segera berbicara, dia bangkit dan berjalan ke pintu, mengunci pintu, lalu menarik tirai. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Tianxing berjalan ke Zhou Yanqiu dan berkata, Kamu bisa memalsukan tulisan tangan putrimu untuk menandatangani surat kuasa. Pemalsuan. Zhou Yanqiu mengerutkan kening, dan bertanya, saya menulis dengan putri saya tidak seperti, bagaimana memalsukannya? Gampang, Anda menyiapkan beberapa dokumen yang ditandatangani oleh putri Anda, memindainya kepada saya, dan saya akan membantu Anda mengatur master yang meniru tulisan tangan untuk menandatangani surat kuasa. Tidak apa-apa, tentu saja, masalah ini pada dasarnya ilegal, jadi Anda harus memastikan bahwa putri Anda tidak akan menuntut kami dengan masalah ini. Kata Li Tianxing, putriku pasti tidak akan. Dia sekarang berada di negara Mosa, dan informasi di negara itu ditutup. Jika aku tidak memberitahumu, tidak mungkin dia tahu apa yang terjadi di sini. Bahkan jika dia tahu, dia harus segera mencari tahu aku. Kita sudah mendorong masalah ini saat itu, ini sudah selesai, dan dia tidak ada hubungannya. Kata Zhou Yanqiu. Maka lakukanlah. Li Tianxing berkata dengan cahaya aneh di matanya. Oke. Zhou Yanqiu hanya memiliki puluhan miliar aset Stephen Lin di benaknya saat ini, dan dia sama sekali tidak memperhatikan tatapan aneh di mata Li Tianxing. Tidak lama kemudian, Zhou Yanqiu menyerahkan beberapa sampel yang ditandatangani dengan nama Yao Jing kepada Li Tianxing. Setelah surat kuasa dikeluarkan, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan sesegera mungkin.
Pulang saja dan tunggu kabar, kata Li Tianxing. Apakah itu benar-benar mungkin? Zhou Yanqiu bertanya. Jangan khawatir, kasus ini sangat sederhana. Selama Stephen Lin tidak mentransfer aset, sudah pasti putri Anda akan mengambil sekitar setengah dari asetnya. Anda bisa menunggu untuk kembali dan menghitung uangnya. Li Tianxing berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tolong. Zhou Yanqiu berkata, bangkit dan berjalan keluar dari kantor Li Tianxing. Setelah Zhou Yanqiu pergi, Li Tianxing mengangkat telepon dan menelepon. Kamu ketagihan, bos, kata Li Tianxing. Yah, sesuai rencana. Suara seorang pria datang dari ujung telepon. Mengerti. Di sisi lain, Stephen Lin membawa Lin Waner dan Lin Mengji ke pusat perbelanjaan. Waner, apakah kamu berlatih gerakan yang diajarkan ayahmu setiap hari? Stephen Lin bertanya sambil memegang tangan Lin Waner. Ya, Lin Waner melepaskan diri dari genggaman Stephen Lin, lalu berlari ke depan beberapa langkah, menghadap Stephen Lin dan melakukan beberapa gerakan yang diajarkan Stephen Lin padanya. Gerakan Lin Waner halus, dan Stephen Lin mengangguk berulang kali. Bagus sekali, Stephen Lin memuji. Setelah Lin Waner menyelesaikan serangkaian gerakan, wajahnya memerah, dan dia masih terengah-engah. Maukah kamu mengajar yoga Waner di usia yang begitu muda? Lin Mengji bertanya dengan rasa ingin tahu. Gerakan Lin Waner memang terlihat seperti gerakan yoga, tak heran Lin Mengji akan mengakui kesalahannya. Stephen Lin mengangguk. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Serangkaian gerakan ini bukan gerakan yoga. Dia dapat membantu Lin Waner meningkatkan koordinasi tubuhnya, dan pada saat yang sama merangsang potensi dalam tubuh Lin Waner, meletakkan dasar yang baik baginya untuk berlatih seni bela diri di masa depan. Stephen Lin baru mempelajari rangkaian gerakan ini dari si buta ketika dia berusia 8 atau 9 tahun. Pada saat itu si buta berkata bahwa jika dia bisa mempelajari rangkaian gerakan ini beberapa tahun sebelumnya, prestasinya akan lebih besar dari sekarang. Sekarang Lin Waner telah mulai berlatih rangkaian gerakan ini pada usia seperti itu dengan serangkaian tindakan. Stephen Lin memiliki firasat bahwa mungkin 10 dewa perang wanita pertama di kerajaan naga akan muncul dalam waktu dekat. Setelah berbelanja di sekitar mall, saatnya makan malam, Stephen Lin membawa Lin Waner dan Lin Mengji ke restoran orang tua anak di tempat tersebut. Melihat Lin Waner bermain di area permainan, mata Lin Mengji menjadi rumit. Dia memikirkan anak yang kehilangan nyawanya sebelum dia datang ke dunia ini. Sebelum dia menyadarinya, lingkaran mata Lin Mengji memerah. Jika aku berada di sisimu saat itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu memukuli anak itu, Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Saat itu, saya sudah memutuskan untuk meninggalkannya. Saya tidak ingin menyimpan apapun darinya, termasuk anak itu, kata Lin Mengji. Tapi kamu menyesalinya sekarang, bukan? Stephen Lin bertanya. Saya menyesalinya, tetapi jika saya memiliki kesempatan lagi, saya juga akan membunuh anak itu, kata Lin Mengji. Stephen Lin menghela nafas, adik perempuannya sangat mirip dengannya dalam temperamen, dia adalah orang yang kuat. Kami berdua cukup kasar. Apakah ini tradisi keluarga kami? Lin Mengji tertawa. Siapa tahu? Stephen Lin mengangkat bahu. Perjalanan emosional ibunya sebenarnya bergelombang, seolah memang ada tradisi seperti itu. Sepanjang hari berlalu sambil berkeliaran seperti ini. Lin Mengji adalah orang yang sangat disukai anak-anak. Tidak lama kemudian, Lin Waner memeluk bibi dan bibi Lin Mengji dan memanggilnya. Lin Mengji juga menyukai Lin Waner, pada dasarnya ketika Lin Waner adalah lelah dialah yang memeluknya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih karena hubungan Lin Waner. Stephen Lin mengirimi Bi Feiyun pesan saat keduanya bermain-main, menanyakan situasinya di faksi Wudang, dan Bi Feiyun dengan cepat menjawab bahwa dia sudah berada di faksi Wudang dan telah melihat faksi Wudang dalam beberapa hari ke depan.
dia akan mencari alasan untuk tetap tinggal di fraksi Wudang, dan pada saat yang sama anak buahnya juga akan melakukan penyelidikan di fraksi Wudang. Terlihat bahwa Bi Feiyun sangat mementingkan faksi Wudang yang menutup gerbang gunung. Lagi pula, faksi Wudang adalah sekte nomor 1 di kerajaan naga. Jika ada masalah dengan faksi Wudang, itu akan menjadi bencana untuk seluruh seni bela diri kerajaan naga. Bab 680. Waktunya datang ke hari berikutnya dalam sekejap mata. Stephen Lin menyerahkan Lin Waner ke Lin Mengji, dan kemudian turun ke bawah ke rumah Gu Feiyan. Gu Feiyan menarik koper ini, membawa tas sekolah kecil di tubuhnya, mengenakan topi matahari di kepalanya, rambutnya yang panjang diikat menjadi kuncir kuda ganda, dan pakaian kasual di tubuhnya. Dia tampak seperti gadis muda berusia 17 atau 18 tahun. Seperti perempuan, Stephen Lin memarkir mobil di samping Gu Feiyan, meletakkan jendela dan menggelengkan kepalanya, cantik, masuk ke dalam mobil. Petik 2. Oke. Dia membuka kotak itu, memasukkan kotak itu ke dalam mobil, dan kemudian berlari ke kursi pilot, membuka pintu kopilot dan duduk. Stephen Lin melirik kaki Gu Feiyan. Gu Feiyan mengenakan sepasang sandal jepit, tidak heran mereka mengeluarkan suara berderak saat berjalan. "Tuan, kamu bisa mengemudi sekarang," kata Gu Feiyan sambil tersenyum. "Oke." Stephen Lin menginjak pedal gas dan menuju ke bandara. "Nyaman," Gu Feiyan berkata dengan tangan di bawah kepalanya, "akhirnya aku bisa berlibur." Petik 2. Berapa hari kamu berlibur? Stephen Lin bertanya. 5 hari, saya telah mengambil semua cuti tahunan saya, apakah itu cukup? Tanya Gu Feiyan. Hampir sama. Stephen Lin mengangguk, dan berkata, 5 hari sudah cukup. Petik 2. Aku juga membuat strategi. Gu Feiyan mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya, dan membuka buku yang serius. Berkata, Xiaoli Kota adalah kota wisata. Ada Gunung Changshan dan Danau Erhai, serta beberapa atraksi selebriti internet. Saya menandai semuanya. Mari kita periksa satu persatu. Petik 2. Oke, saya akan mengikuti Anda. Stephen Lin mengangguk dengan senyum. Tersenyum. Mobil melaju sampai ke bandara, dan butuh waktu lebih dari setengah jam untuk sampai di tempat parkir bandara. Stephen Lin memarkir mobil dan pergi ke bagasi, dan mengeluarkan kedua barang bawaan mereka dari bagasi. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Song Shiking. Stephen Lin mengesampingkan barang bawaannya, berjalan ke samping dan menjawab telepon. "Apakah kamu benar-benar bersama Gu Feiyan?" Song Shiking bertanya begitu telepon tersambung. "Ya," kata Stephen Lin. "Mengapa kamu terburu-buru? Mengapa kamu tidak mau memberi Yao Jing lebih banyak waktu?" Yao Jing mengetahui tentang masalah ini kemarin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia menjadi sangat tertekan. "Jika aku tidak terus bertanya, dia tidak akan memberitahuku. Dia adalah gadis yang kuat, dan ada simpul di hatinya bahwa dia tidak bisa melahirkan anak untukmu. Simpul ini perlu dilepaskan, dan jika Anda melepaskannya, Anda akan tetap menjadi pasangan yang penuh kasih." "Kan?" tanya Song Shiking. "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa hidup tanpa seseorang, dan tidak ada yang harus menunggu selamanya untuk seseorang. Yao Jing seperti ini, dan Gu Feiyan seperti ini. Aku masih ingin mengatakan sesuatu, jadi aku menang, tidak banyak bicara." Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menutup telepon. "Telepon. Ada apa, Xiao Lin?" Gu Feiyan datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sesuatu di perusahaan," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Oh, ayo pergi, ayo lewati pemeriksaan keamanan." Gu Feiyan berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan menarik kopernya. "Biarkan aku melakukan pekerjaan berat seperti ini, yang harus kamu lakukan hanyalah bermain-main, beli, kata Stephen Lin sambil meraih koper. "Oh, tidak ada yang sopan,"
memperkosa atau mencuri, Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Gu Feiyan mengerutkan hidung kecilnya dengan bangga dan berkata, menurutmu apa yang aku sembunyikan? Stephen Lin bertanya. Kamu merawatku di siang hari, lalu giliranku untuk menjagamu di malam hari, bukan? Gu Feiyan mendekati Stephen Lin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Stephen Lin menopang pinggang Gu Feiyan dan berkata, kalau begitu, apakah Anda ingin melayani saya? Tergantung seberapa baik Anda melayani saya sepanjang hari, kata Gu Feiyan. Oke, sekarang kamu sudah dewasa, berani bicara seperti itu padaku. Stephen Lin mengangkat alisnya, mengangkat tangannya dan menamparkan pantat Gu Feiyan. Gu Feiyan mengerang, memelototi Stephen Lin dengan genit dan berkata, ayah, kamu tidak bisa memukul orang. Ayo pergi, ada kamera pengintai di mana-mana di tempat parkir, jangan biarkan orang menonton pertunjukan. Stephen berkata dengan sebuah senyuman. Sungguh, di mana itu? Gu Feiyan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ada satu di sana, ada satu di sana, dan yang itu. Stephen Lin dengan santai menunjuk ke beberapa tempat, dan Gu Feiyan mengikuti arah Stephen Lin untuk melihat, dan akhirnya melihat pemeriksaan pengintaian. Sungguh, Gu Feiyan melirik Stephen Lin dengan heran dan berkata, matamu sangat bagus, kamu bisa melihat semuanya. Tidak, ayo pergi, kata Stephen Lin, memegang tangannya secara terpisah dengan dua koper, dia mengambil Gu Feiyan ke aula keberangkatan. Keduanya dengan cepat melewati pemeriksaan keamanan dan datang ke lounge kelas 1. Meskipun Stephen Lin tidak berencana untuk menjadi terlalu terkenal ketika dia keluar kali ini, dia tetap tidak akan salah dengan Gu Feiyan dalam hal makanan, akomodasi, dan transportasi. Kabin kelas 1 plus hotel bintang 5 adalah perlengkapan standar. Stephen Lin ingin melakukan perjalanan pasangan biasa dengan Gu Feiyan, tetapi tidak perlu salah dengan mereka berdua. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat seperti ini. Aku merasa orang-orang di sini cukup tinggi. Gu Feiyan berbisik. Bukannya orang-orang di sini kelas atas, hanya saja lingkungan keseluruhan di sini relatif mewah, dan Anda secara alami merasa bahwa orang-orangnya juga kelas atas, Stephen Lin menjelaskan. Oh, Gu Feiyan mengangguk, lalu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, baginya, ini semua baru. Apakah Anda ingin saya membawa Anda ke gedung terminal bisnis? Tempat itu lebih mengesankan daripada yang ini, dan ada orang yang bernilai ratusan juta orang di dalamnya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Lupakan saja, itu sangat canggung, jika kamu bukan dari lingkaran itu, tidak perlu memaksakan dirimu ke dalam lingkaran itu. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Gu Feiyan dan berkata, lingkaranmu di masa depan akan lebih tinggi daripada lingkaran itu. Petik 2. Itu benar. Gu Feiyan mengedipkan mata bunga persiknya ke arah Stephen Lin. Tentu saja itu benar. Apakah ada orang di kota Haixia yang lingkarannya lebih tinggi dariku? Kamu adalah pacarku, jadi lingkaranmu adalah lingkaran paling tinggi di kota Haixia, kata Stephen Lin. Bagus sekali. Gu Feiyan tersenyum manis. Setelah keduanya bosan beberapa saat, pramugari datang untuk mengingatkan mereka bahwa sudah waktunya naik pesawat. Keduanya meninggalkan terminal dengan barang bawaan mereka, naik ke pesawat dan memulai liburan 5 hari mereka. Pada saat yang sama, sebuah pesawat dari kota Beijing mendarat di kota Haixia. Mengenakan pakaian olahraga, Tian Xinyu membawa tas sekolah kecil dan turun dari pesawat bersama manajer restoran Sismel. Xinyu, kenapa kamu harus datang ke sini untuk membuka cabang? Manajer itu bertanya dengan curiga. Ketika bisnis restoran Sismel meningkat, Tian Xinyu mengusulkan kepada manajer ide untuk membuka cabang. Manajer juga ingin menghasilkan lebih banyak uang, jadi dia setuju secara alami. Dia berpikir bahwa cabang akan dibuka di kota-kota besar di 3 provinsi timur laut, dan paling buruk berada di daerah Jiangnan kota tingkat pertama, tetapi Tian Xinyu bersikeras untuk tetap tinggal di kota Haixia,
yang membuat manajer sangat bingung. Karena dia ada di kota ini, Tian Xinyu berkata dalam hati, tetapi berkata, menurutku, kota ini cukup bagus. Petik 2. Cukup bagus. Manajer itu sedikit terdiam, biayanya setidaknya jutaan untuk membuka restoran Sismel. Apakah Anda datang ke sini dan menginvestasikan jutaan hanya karena yang bagus? Meskipun dia sangat bingung, manajer tetap mendukung Tian Xinyu tanpa syarat, karena manajer tahu bahwa tanpa Tian Xinyu, tidak akan ada Sismel. Keduanya keluar dari bandara bersama, dan pesawat yang membawa Stephen Lin dan Gu Feiyan baru saja pergi. Kota Xiaoli adalah kota wisata yang terletak di barat daya Longguo, dengan pemandangan alam yang indah, yang paling terkenal adalah Gunung Changshan dan Danau Erhai. Ini menarik banyak wisatawan setiap tahun, kebanyakan dari mereka adalah seniman muda. Beberapa orang mengatakan bahwa jika Anda ingin pergi ke Lijiang untuk selingkuh, inspirasi, dan romansa, Anda harus pergi ke kota Xiaoli. Pesawat mendarat di bandara di kota Xiaoli pada siang hari. Melangkah keluar dari kabin, Stephen Lin mencium bau pegunungan dan sungai. Suhu di kota Xiaoli saat ini sekitar 20 derajat, dan angin sangat kencang, membuat orang merasa bahwa musim gugur telah tiba. Cuaca seperti ini sangat berbeda dengan kota Haixia. Kota Haixia dekat dengan laut, dan kelembapan udaranya relatif tinggi, sedangkan udara di kota Xiaoli jelas lebih kering. Stephen Lin menggeliat, dan tepat ketika dia hendak mengungkapkan perasaannya tentang keindahan lingkungan, ponselnya tiba-tiba berdering. Telepon itu dari Dong Jian. Stephen Lin mengangkat telepon, dan suara Dong Jian datang dari ujung telepon. Kami baru saja menerima berita dari pengadilan pertama kota Haixia bahwa mantan istri Anda Yao Jing telah mempercayakan firma hukum Tianxing kota Haixia untuk mengajukan gugatan pembagian properti ke pengadilan pertama kota Haixia. Pengadilan secara resmi akan mengirimkan surat kepada kami panggilan pengadilan dalam beberapa jam. Petik 2. Hah? Stephen Lin sedikit mengernyit, dan bertanya, apakah itu datang dari Yao Jing? Menurut apa yang dikatakan teman saya dari pengadilan, firma hukum Yao Jing Tianxing dipercayakan penuh otoritas, dan sekarang firma hukum Tianxing bertanggung jawab atas kasus ini, kata Dong Jian. Tidak mungkin Yao Jing mengajukan gugatan seperti itu, kata Stephen Lin. Kurasa begitu, tapi aku melihat surat kuasa, dan memang ada tanda tangan Mes Yao di surat kuasa, kata Dong Jian. Kamu bisa membantuku dengan masalah ini, kata Stephen Lin. Masalah ini agak rumit. Anda dapat melihat apakah Anda dapat menghubungi Mes Yao dan mencoba untuk mengoordinasikan dan menyelesaikan masalah ini secara pribadi, sehingga dampak dari masalah ini dapat diminimalkan, kata Dong Jian. Haruskah saya menghubunginya? Stephen Lin ragu sejenak dan berkata, oke, saya akan menghubunginya. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin menutup telepon dan menelepon Yao Jing. Yang mengejutkan Stephen Lin, notifikasi di ujung telepon untuk sementara tidak tersedia. Stephen Lin menunggu sebentar dan menelepon lagi, tetapi panggilan itu masih menunjukkan bahwa dia tidak dapat terhubung. Jelas, Yao Jing telah memblokir teleponnya. Stephen Lin menganggap bahwa masalah antara dia dan Gu Feiyan pasti telah merangsang Yao Jing, jadi Yao Jing memblokir teleponnya. Memikirkan hal ini, Stephen Lin menelepon Dong Jian, isi panggilannya sangat sederhana, dan meminta Dong Jian untuk menangani masalah ini dengan cara yang sederhana, dan kemudian Stephen Lin menutup telepon. Bagaimana ini bisa terjadi? Stephen Lin mengerutkan kening. Menurutnya, Yao Jing bukanlah orang yang tamak. Dia pernah berkata bahwa dia akan memberi Yao Jing sejumlah uang ketika dia bercerai, tetapi Yao Jing menolak. Sekarang sungguh aneh mengajukan gugatan pembagian harta secara langsung ke pengadilan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.